Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Muhammad Najhan dengan NIM 2406012113048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan metode Jacobi dan Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, untuk metode Jacobi dan Gauss-Seidel ini akan diimplementasikan dalam kode Python menggunakan Jupyter Notebook dan dengan media Google Colab. Metode Jacobi dan Gauss-Seidel yang akan saya jelaskan ini dibuat secara berkelompok dengan anggota Arya Devan Shevchenko, Christian Joshua Nathanael Nadeak, Amerio Kevin Arya Putra, Fadel Abima, dan saya sendiri Yusuf Muhammad Najhan. Yang pertama ini adalah metode Jacobi. Nah, di sini metode Jacobi di sini akan dituliskan fungsi-fungsi atau persamaan sistem persamaan yang ingin diselesaikan. Nah, di sini masih dalam bentuk A min B min C min D sama dengan sebuah konstanta. Nah, fungsi-fungsi ini perlu diubah dalam bentuk lain, yaitu F1, F2, F3, dan F4 dengan menggunakan fungsi lambda, di mana F1 ini merupakan persamaan dalam bentuk A sama dengan, lalu F2 adalah persamaan dalam bentuk B sama dengan, dan F3 adalah persamaan dalam bentuk C sama dengan, dan F4 adalah D sama dengan. Perubahan menjadi F1, F2, F3, dan F4 ini berguna untuk langsung memasukkan fungsinya pada iterasi Jacobi nanti. Bisa dilihat di sini adalah bentuk persamaannya A sama dengan B, C, D, dan konstanta lalu dibagi dengan 10 yang dimana 10 merupakan koefisien dari A. Nah, begitupun 3 persamaan lainnya, dimana di sini B sama dengan A, C, D plus konstanta, lalu C sama dengan A, B, D plus konstanta, dan D merupakan A, B, C min konstanta. Nah, lalu di sini kita akan melakukan initial setup atau inisialisasi. Yang pertama yaitu kita tentukan nilai-nilai awalnya, di mana nilai awalnya ini disimbolkan dengan A0, B0, C0, dan D0. Di mana keempat nilai awal ini akan diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu count ini merupakan penanda iterasi, ya, di mana iterasi nanti akan dimulai dari nomor 1. Lalu di sini adalah reading tolerable error, maksudnya adalah error yang akan ditoleransi, yaitu 1E-7, maksudnya adalah 1 kali 10 pangkat min 7. Lalu di sini implementation of Jacobi iteration di sini digunakan untuk menampilkan tabel atau data-data di mana ini berisi count A, B, C, D yang merupakan nilai-nilai pada tiap iterasi, lalu EA, EB, EC, ED yang merupakan error. Nah, error ini akan diinisialisasi di sini, di mana error A, error B, error C, dan error D ini dilambangkan dengan EA, EB, EC, dan ED, di mana masing-masing diinisialisasi dengan nilai 0. Lalu di sini akan dicetak juga 0, dicetak dulu nilai 0 pada tiap nilai pada tabel yang akan ditampilkan, di mana tampilnya seperti ini. Jadi menampilkan count A, B, C, D dengan error-errornya. Lalu di sini adalah nilai-nilai yang dituliskan di awal. Lalu berikutnya condition akan diinisialisasi dengan nilai true. Condition ini nantinya digunakan untuk kondisi pada perulangan while. Dimana di sini while condition maksudnya adalah selama kondisi ini sama dengan true, maka while ini akan dijalankan terus. Nah, loopingnya ini prosesnya adalah pertama kita A1 akan dimasukkan dengan fungsi 1 yang berisi dari koefisien A0, B0, C0, dan D0. Nah, ini akan berlaku untuk setiap koefisien, yaitu A1, B1, C1, dan D1. A1, B1, C1, dan D1 ini merupakan sebenarnya bukan iterasi pada pertama, tapi digunakan untuk melambangkan nilai dari masing-masing variabel ini pada iterasi selanjutnya atau iterasi yang telah dimasukkan nilai awalnya. Nah, di sini nilai awalnya masing-masing berrepresentasi, yaitu A1 dengan
persamaan 1, B1 dengan persamaan 2, D1 dan persamaan 3, lalu D1 dengan persamaan 4. Lalu di sini akan dihitung error-errornya, yaitu yang pertama error A merupakan nilai absolut dari A0 atau iterasi sebelumnya dikurang iterasi sekarang atau A1. Untuk error B yaitu absolut B0 min B1 sampai dengan error D yaitu absolut D0 dikurang D1. Lalu di sini akan ditampilkan digunakan untuk printnya ini menampilkan data-data dari iterasi saat ini, di mana yang pertama adalah persen D atau dalam integer merupakan count atau iterasi keberapa. Lalu di sini persen 0,8F adalah nilai dari A1, di mana F berarti dalam bentuk float dan 0,8 berarti kita akan menggunakan desimal hingga tempat ke 8. Lalu di sini 0,8F semua yaitu nilai dari B1 atau B pada iterasi saat ini, C1, C pada iterasi saat ini, dan D1 yaitu D pada saat iterasi saat ini. Lalu ditampilkan juga error-errornya pada iterasi saat ini, yaitu error untuk tiap-tiap nilai, yaitu error A, B, C, dan D. Lalu setelah ditampilkan, count atau iterasinya, penanda iterasinya ditambahkan dengan 1. Itu bisa yang tadinya bernilai 1, akan bernilai jadi 2, dan setelah itu menjadi 3, dan seterusnya. Lalu di sini A0 sama dengan A1 sampai D0 sama dengan D1 digunakan untuk mengubah nilai awalnya menjadi nilai iterasi saat ini. Jadi akan berkesinambungan nilai pada iterasi saat ini dengan nilai iterasi selanjutnya. Lalu yang terakhir conditionnya sama dengan akan bernilai true atau diulang kembali jika misalkan EA lebih dari EE, or EB lebih dari EE, sampai ED lebih dari EE. Ini maksudnya adalah ketika error dari salah satunya itu masih lebih besar dari error yang ditentukan, yaitu 10 pangkat min 7, maka condition akan bernilai true, yang berarti perulangan while atau iterasi ini akan terus berjalan sampai semua error kurang sama dengan atau kurang dari error yang ditoleransi. Lalu yang terakhir, setelah perulangan selesai akan ditampilkan solution sebenarnya, yaitu nilai A-nya berapa, B, C, dan D yang diambil dari A1, B1, C1, D1 atau iterasi terakhir. Nah, berikut ini adalah tampilan dari iterasi Jacobi, di mana awalnya count pada saat count 0 nilainya semua 0, lalu count 1 nilainya berubah, hingga iterasi ke 19, yang dimana errornya sudah kurang dari 10 pangkat min 7. Lalu di sini solusinya didapatkan A-nya sama dengan 0,99 hingga 6, B sama dengan 1,99 hingga 6, C sama dengan 2,99 hingga 6, dan D sama dengan minus 0,00 hingga 4. Lalu selanjutnya, metode yang kedua adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Sebenarnya metode ini sangat mirip dengan metode Jacobi, yang membedakan hanya proses saat merubah nilai pada iterasi saat ini. Oke, kita mulai. Yang pertama, di sini akan didefinisikan fungsi-fungsi yang menjadi persoalan, di mana F1 sama dengan A, B, C, D sama dengan konstanta hingga fungsi keempat. Lalu fungsi ini seperti metode Jacobi juga diubah menjadi fungsi lambda A, B, C, D dengan fungsi 1 untuk menjadi A sama dengan B, C, D dan konstanta, F2 menjadi B sama dengan A, C, D dan konstanta, lalu fungsi ketiga menjadi C sama dengan A, B, D dan konstanta, lalu F4 adalah D sama dengan A, B, C dan konstanta. Lalu berikutnya di sini akan dilakukan initial setup atau inisialisasi. Yang pertama adalah kita menginisialisasi nilai-nilai A, B, C, D pada nilai awalnya. Nah, di sini A0 atau nilai awal dari masing-masing variabel atau A, B, C, D adalah 0. Lalu di sini count diinisialisasi dengan 1, maksudnya adalah ini akan diinisialisasi dengan iterasi pertama. Lalu reading tolerable error adalah
error yang akan ditoleransi, yaitu sama dengan 1 min 7 atau 1 kali 10 pangkat min 7 atau 10 pangkat min 7. Lalu di sini implementation of Gauss-Seidel iteration, mana di sini akan ditampilkan keterangan data-datanya itu count A, B, C, D, error A, error B, error C, dan error D. Di mana errornya itu didapatkan dari blok kode di sini, di mana pada awalnya ini masih dalam blok inisialisasi, yaitu errornya semua diinisialisasi dengan 0. Lalu di sini akan ditampilkan inisialisasinya yaitu 0 semua. Lalu di sini condition diinisialisasi dengan nilai true. Condition ini nanti digunakan untuk melakukan perulangan while, di mana ketika kondisinya masih bernilai true, maka iterasi Gauss-Seidel akan terus dijalankan. Kalau kita masuk ke iterasi atau perulangan while-nya, di mana di sini pertama A1 yaitu A pada iterasi saat ini diisi dengan fungsi 1 atau yang A sama dengan nilai-nilai awalnya yaitu A, B, C, D pada 0, dan B1, nah ini bedanya dengan metode Jacobi, yaitu B1 ini didapatkan dari fungsi 2, B, C, D masih menggunakan nilai awal, tapi A1 sudah menggunakan, tapi nilai dari variabel A ini sudah menggunakan A1, yang berarti nilai yang telah didapatkan dari A1 sebelumnya, A1 sama dengan ini, yaitu pada iterasi saat ini. Lalu C1 pun sama, yang ini C1 didapatkan dari fungsi 3 yang dimasukkan dengan variabel C dan D pada nilai awal. Lalu AB-nya ini didapatkan dari AB pada iterasi saat ini. Dan D-nya pun sama, yaitu D-nya masih dari nilai awal, sedangkan A, B, dan C-nya didapatkan dari nilai iterasi yang saat ini yang sudah didapatkan. Lalu EA, EB, dan EC, lalu ED, ini merupakan error-error yang terdapat pada iterasi saat ini, itu menggunakan absolut antara nilai saat ini, nilai sebelumnya dikurangi nilai saat ini. Lalu kita tampilkan data-data yang perlu tampilkan. Yang pertama adalah %D, ini merupakan count atau iterasi keberapa. Lalu %0,8F, yang ini merupakan dalam format F atau float atau desimal, dan 0,8 berarti pada format 8 tempat desimal. Yang ditampilkan dalam 8 tempat desimal adalah nilai A, B, C, D pada iterasi saat ini, lalu error-error tiap variabel pada iterasi saat ini. Lalu berikutnya count-nya akan ditambah dengan 1. Berikutnya nilai iterasi sebelumnya akan diganti dengan iterasi saat ini, sehingga ketika dilakukan perulangan kembali dan dimasukkan ke sini, maka yang masuk ke sini adalah nilai iterasi sebelumnya. Lalu berikutnya condition sama dengan error pada tiap ini lebih besar dari E, lalu di-OR-kan. Ini maksudnya adalah ketika salah satu errornya itu masih lebih besar dari error yang ditoleransi, yaitu 10 pangkat min 7, maka perulangan while ini akan terus berjalan sampai ke semua error ini sudah kurang dari atau sama dengan error yang ditoleransi. Lalu setelah perulangan while ini selesai, maka yang terakhir adalah kita printkan atau ditampilkan solution sebenarnya, yaitu A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa, dan D sama dengan berapa, yang ditampilkan dari A, B, C, dan D pada iterasi saat ini atau iterasi terakhir setelah keluar dari looping while. Nah, berikut ini adalah keterangan datanya, yaitu count A, B, C, D serta error-errornya, lalu nilai 0, lalu sini adalah datanya sampai iterasi ke-11. Nah, di sini terlihat bahwa metode Gauss-Seidel hanya membutuhkan 11 iterasi untuk mencapai nilai dengan error yang ditoleransi, sedangkan pada Gauss-Seidel membutuhkan 19 iterasi, padahal persoalannya sama. Maka bisa dibilang metode Gauss-Seidel ini memiliki iterasi yang lebih sedikit dan lebih cepat. Solusinya telah ditemukan, yaitu 0,9 sampai 8, dan B sama dengan 1,9 sampai 9.
lalu C 92,9 tambah 9, dan D sama dengan minus 0,000. Oke, sekian penjelasan metode iterasi Gauss-Seidel dan metode Jacobi untuk penyelesaian sistem bersama linier. Mohon maaf jika terdapat salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.